Hai Sobat Election House, bertemu lagi dengan saya Amalia Salabi dan kita masih akan bahas mengenai pemilu Filipina 2022. Kali ini saya akan bahas mengenai disinformasi di pemilu Filipina. Nah, sebelum masuk ke bahasan, boleh ya minta tolong untuk bantu kami dengan subscribe channel YouTube Rumah Pemilu. Sekarang kita mulai bahasannya. Jadi teman-teman, ketika saya melakukan pemantauan pemilu Filipina, semua aktor pemilu yang saya wawancarai, baik itu tim kampanye, calon anggota legislatif, penyelenggara pemilu, pemantau pemilu, maupun pemilihnya, kecuali ya pemilih senior ya di komunitas masyarakat adat misalnya, atau petani yang tinggal di pegunungan yang akses internetnya itu sulit. Nah, bahkan praktisi media dan akademisi itu semuanya mengatakan bahwa disinformation is very rampant. Facebook selalu disebut sebagai media tempat bersemayamnya berbagai disinformasi yang menyerang peserta pemilu, Commission of Election atau COMELEC, juga proses dan teknis pemilu. Nah, dalam fenomena itu, organisasi cek fakta seperti Verifiles, juga Rappler, itu tuh seringkali jadi target serangan di setiap postingan di bank. Mereka sering dituduh sebagai antek asing, agen CIA, bahkan pengkhianat bangsa, termasuk juga tuduhan kalau mereka berpihak kepada salah satu kandidat. Jadi, di tengah kompetisi pemilu presiden yang sengit ini, organisasi cek fakta, sama seperti halnya penyelenggara pemilu, mereka jadi korban tarik-menarik dua kubu calon presiden. Nah, Filipina ini kan sebenarnya punya 10 calon presiden ya, tetapi dia mengerucut ke 2 calon saja, yaitu BBM atau Bongbong Marcos dan Leni Robredo. Nah, kompetisi 8 calon lainnya itu memang membantu meredam polarisasi pemilu di Filipina, sehingga situasinya tidak separah polarisasi 2 calon yang ada di pemilu Indonesia. Sekarang kita bahas soal tren fenomena disinformasi di pemilu Filipina. Kalau merujuk Verifiles ya, salah satu organisasi cek fakta yang menjadi mitra Meta. Nah, Verifiles ini menemukan 3 pola disinformasi teman-teman. Pertama, BBM itu menjadi aktor politik yang paling banyak diuntungkan oleh disinformasi yang beredar. Sementara calon lainnya, yaitu Leni Robredo, dia jadi aktor yang paling ditargetkan. 52 dari 336 disinformasi yang viral dari 1 Januari sampai 10 Desember 2021 itu ternyata mempromosikan BBM. Terus tren yang kedua, video yang dipublikasi di YouTube banyak jadi sumber disinformasi yang disebar ke platform media sosial lainnya. Dari 1 Januari sampai 10 Desember 2021, hampir sepertiga artikel tentang disinformasi online yang diterbitkan oleh Verifiles ternyata berkaitan dengan videonya YouTube. Jumlah ini signifikan naiknya dari 2018, 2019, dan 2020. Ada 2 nih channel YouTube yang paling banyak memproduksi konten disinformasi, yaitu Showbiz Fanatics dan Banat News TV. Nah, Showbiz ini teman-teman adalah saluran YouTube terverifikasi sebagai channel resmi yang dibuat pada 9 November 2017. Nah, YouTube tidak mencabut label Verified Showbiz meskipun Showbiz sudah dilaporkan berkali-kali oleh banyak pemeriksa fakta. By the way ya, soal YouTube ini teman-teman, platform YouTube itu memang memungkinkan terjadinya berbagai taktik misleading. Paling umum itu ya menggunakan judul palsu atau clickbait. Terus isi konten videonya juga tidak didukung oleh bukti yang faktual. Celakanya, video berisi disinformasi di YouTube itu diamplifikasi dengan cara yang terkoordinasi lewat media sosial dan platform lainnya, kayak Facebook, situs web, bahkan juga di TikTok. Nah, amplifikasi inilah yang memberikan exposure video YouTube tersebut menjadi lebih besar. Contohnya, video disinformasi putusan Mahkamah Agung terhadap petisi diskualifikasi BBM. Nah, di YouTube, tayangan aslinya itu hanya ditonton 237.000 kali. Nah, setelah diamplifikasi di Facebook, video itu dilihat sebanyak 897.000 kali, hampir 3 kali lipat. Terus, tren yang ketiga nih, konten satir semakin sering digunakan untuk menyebarkan disinformasi. Sasaran utamanya siapa? Pejabat pemerintah dan aktor politik.
Biasanya sih pembuat konten satir itu ya, mereka mengolok-olok subjek mereka berdasarkan masalah atau peristiwa yang terkait dengan pejabat pemerintah atau aktor politik. Nah, repotnya, sebagian besar pengguna internet masih nggak bisa bedain antara satir dengan laporan berita atau informasi yang benar. Lanjut, kita bahas bentuk-bentuk disinformasi yang beredar. Saya mengumpulkan dan menganalisis hasil pengecekan fakta Verofiles juga Rappler. Itu dua organisasi cek fakta kredibel yang menjadi mitra resmi Meta, Twitter, juga Comelec. Nah, hasilnya teman-teman, bentuk-bentuk disinformasi pemilu di Filipina ternyata sama persis dengan disinformasi yang beredar di pemilu Indonesia tahun 2019 dan Pilkada serentak 2020. Saya nemu nih bentuk-bentuk disinformasi terkait teknis dan proses pemilu. Terus ada juga disinformasi yang menyerang anggota dan kelembagaan Comelec. Ada juga saya nemu disinformasi soal dukung-mendukung calon. Bahkan ya banyak juga ya kasus disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih atau mengandung voter suppression yang juga disertai dengan narasi intimidasi. Bedanya, kalau di Indonesia, narasi disinformasinya itu mengintimidasi dan mempertanyakan hak pilih kelompok rentan. Nah, kalau di Filipina, disinformasinya itu disertai narasi intimidasi terhadap peserta pemilu yang beraliran kiri progresif atau dikenal dengan istilah red tagging. Nah, saya mau meng-highlight nih 3 contoh disinformasi yang berpotensi menghilangkan hak pilih di Filipina. Pertama, disinformasi yang mengarahkan pemilih untuk tidak memilih party list. Karena pilihan pada party list itu adanya di bagian belakang surat suara ya. Nah, itu akan tembus ke halaman depan sehingga akan mengganggu hasil bacaan mesin penghitungan suara terhadap pilihan pemilih di pemilu presiden dan pemilu lainnya. Comelec ketika saya tanya nih untuk konfirmasi, tentu saja membantah disinformasi tersebut. Mereka menginformasikan bahwa lingkaran di halaman depan dan di belakang surat suara itu tidak berhimpitan. Jadi sekalipun bayangan di satu sisi surat suara terlihat di sisi lainnya, hal itu tidak akan mempengaruhi bacaan mesin penghitung suara. Ada juga disinformasi serupa yang menginformasikan kepada pemilih cara memberikan suara yang salah. Yang benar itu kan menghitamkan satu bulatan penuh pada lingkaran. Tetapi kemudian disebar disinformasi dengan berbagai versi gitu ya, bahwa memilih yang benar itu adalah dengan memberi tanda silang atau hanya menghitamkan setengah lingkaran saja. Nah, itu banyak tuh tersebar. Terus beberapa pemilih juga menyampaikan ke saya ada rumor bahwa menghitamkan melebihi lingkaran itu akan bikin surat suara jadi tidak sah. Nah, terkait hal ini, saya dapat jawaban yang berbeda nih dari komisioner Comelec di tingkat provinsi dan petugas pemilu di kabupaten kota. Jadi kalau komisioner Comelec di Provinsi Albay, namanya Attorney Calixto Aquino Junior, dia bilang kalau menghitamkan melebihi lingkaran itu betul akan membuat surat suaranya jadi tidak sah. Karena hal tersebut akan dibaca oleh mesin penghitung sebagai menandai surat suara. Salah satu yang bikin surat suara jadi tidak sah. Tapi salah satu petugas di kantor Comelec Kota Legazpi bilangnya bahwa menghitamkan melebihi lingkaran tidak akan membuat surat suara pemilih jadi nggak sah. Tanda yang bisa membatalkan sahnya surat suara adalah tanda random di luar lingkaran surat suara. Contohnya menuliskan nama atau memberikan coretan pada surat suara. Nah, pengalaman Indonesia, teman-teman, perbedaan pemahaman penyelenggara pemilu terhadap suatu aturan yang ditetapkan oleh KPU itu emang bikin masalah disinformasi itu jadi semakin rumit gitu. Nah, di pemilu 2024 ini ya, KPU tentunya harus memastikan jajarannya dari tingkat pusat sampai TPS itu paham aturan teknis kepemiluan sama rata gitu, nggak ada yang beda-beda. Terus contoh disinformasi yang lain, ada disinformasi mengenai wajib vaksin sebagai syarat untuk memilih. Nah, awalnya ini disebar di media sosial, tapi ada satu agen media yang mempercayai disinformasi ini sehingga kemudian
menjadi penyebar misinformasi. Reporter News 5 ya di TV, dia mengatakan kepada publik bahwa di TPS pemilih harus nunjukin kartu vaksinasi atau membawa hasil tes RT-PCR negatif supaya bisa memilih. Padahal ya nggak seperti itu gitu, nggak ada kewajiban seperti itu. Nah, gimana nih menurut teman-teman? Jadi teman-teman, jelang pemilu 2024 dengan mengambil pengalaman dari Filipina dan tentunya pengalaman pemilu Indonesia tahun 2019, kita tentunya harus siap-siap. Banyak hal yang penting disiapin oleh Indonesia. Karena ya pertarungan politik terutama untuk pemilu nasional sekarang juga banyak terjadi di ranah digital. Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Pertama, bentuk forum multipihak penanganan disinformasi yang terdiri dari KPU, Bawaslu, kementerian atau lembaga negara terkait, platform media sosial, media, organisasi cek fakta, dan masyarakat sipil. Forum ini akan jadi punggawa yang melakukan berbagai aktivitas, seperti melakukan pre-banking atau pemetaan isu yang mungkin muncul dalam disinformasi, terus literasi pemilu, pemetaan terhadap channel-channel YouTube, akun media sosial, page, dan website yang kerap memposting konten disinformasi politik, terus juga moderasi konten, dan melakukan debunking atau pengungkapan kebohongan. Jangan lupa juga monitoring website-website atau akun yang mendompleng nama media besar atau media yang tidak terdaftar juga penting dilakukan. Di kasusnya Filipina, contohnya, disinformasi itu diproduksi dan disebar oleh halaman Facebook Cebu Daily News, plesetan dari portal berita digital Cebu Daily News. Nah, skema multipihak ini penting dijalankan supaya lebih menjamin proses moderasi konten oleh platform media sosial yang lebih akuntabel dan demokratis. Skema ini juga bisa mendorong efektivitas pelaporan disinformasi dan misinformasi melalui kanal pelaporan satu pintu. Bahkan bisa juga menguatkan KPU Bawaslu dalam merespon cepat disinformasi dan memungkinkan koordinasi antar platform untuk mengurangi penyebaran disinformasi lintas platform. Manfaat lainnya juga, ya karena banyak yang terlibat, tentunya bisa mendorong supaya informasi pemilu dan hasil debunking teramplifikasi luas ke masyarakat. Hal kedua yang bisa Indonesia lakukan adalah penguatan penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat sipil di tingkat lokal untuk melakukan monitoring, melaporkan disinformasi, dan merespon cepat di pilkada. Pilkada itu kan syarat ya dengan konteks lokal yang akrab dipahami oleh para pemangku kepentingan di tingkat lokal. Jadi tentunya akan efektif kalau ada juga forum multipihak penanganan disinformasi di tingkat lokalnya. Makanya penting nih ada pelatihan identifikasi narasi disinformasi, cara melaporkan disinformasi, juga cara menggunakan tools seperti CrowdTangle untuk menelusuri disinformasi dan memeriksa tuh tindakan apa yang sudah diambil oleh platform media sosial. Sekian bahasan kali ini mengenai fenomena disinformasi di Filipina. Gimana nih menurut teman-teman soal disinformasi ini? Apalagi bagi teman-teman yang tinggal di luar Jakarta, pernah nggak sih kalian nemu disinformasi atau ujaran kebencian atau intimidasi kepada pemilih di pemilu atau pilkada lalu? Kalau ada, tolong komen di bawah ya, biar kita semua bisa dapat informasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya.